Dan ini KWH-nya berapa watt sih, Mas Sigit? 1300. Isi pulsa 20.000. Semua dari yang terpasang itu berapa? Ini sih KWH. Blok C sama blok D itu udah sekitar 220. Dawet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Dedi Bedol. Saat ini gue ditemenin oleh Mas Sigit. Nah, Mas Sigit ini adalah salah satu orang dari tim teknik ya. Teknik khususnya untuk listrik ya. Jadi saat ini gue akan jalan bersama Mas Sigit untuk melihat blok mana aja sih di Pesona Koripan 5 ini yang sudah dipasang KWH-nya. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan untuk teman-teman yang sudah akad di Pesona Koripan 5, yang mungkin informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya Mas Sigit ya, nanti kita keliling-keliling ya. Pokoknya pantang terus channel gua, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Yuk kita lihat progres pemasangan KWH ya di Pesona Koripan 5. Nah, oke teman-teman. Jadi lokasi gue nih di Pesona Koripan 5 di blok C9 nomor 3 ya. Jadi di blok C9 Mas Sigit, untuk pemasangan KWH di Pesona Koripan 5 ini kan ada blok A, blok B, blok C dan blok D nih. Nah, yang lagi difokuskan sama tim teknik ini di blok mana dulu sih Mas Sigit? Blok C sama blok D, Pak. Blok C sama blok D nih. Iya. Dan untuk saat ini sudah ada yang terpasang? Sudah ada. Semua dari yang terpasang itu berapa? Ini sih KWH. Blok C sama blok D itu udah sekitar 220. 220 berarti blok C mungkin sudah hampir semua kayak blok C ya. Iya. C1 sudah? C1 sebagian sudah. C2 sudah. Sampai ke sini 9. Sampai C9. Berarti untuk blok C9 itu sudah hampir rata-rata kepasang ya. Nah, untuk teman-teman yang tinggal di blok C, nah jadi hampir semua KWH-nya sudah kepasang. Nah, nanti seperti apa sudah terpasangnya nanti kita jalan-jalan lagi nih. Kalau untuk blok D gimana Mas Sigit? Blok D baru sebagian, Pak. Blok D1, D2 dan D3. Baru D1, D2 dan D3. Dan untuk D selanjutnya D3 sampai dengan D11 gimana tuh Pak Sigit? Lagi pengiriman ini, Pak. Lagi pengiriman. Kira-kira di bulan November ini sudah terpasang? Insya Allah sudah, Pak. Insya Allah sudah. Nah, untuk yang blok D yang mungkin belum kepasang, misalkan teman-teman mau langsung pindah walaupun KWH-nya belum kepasang, nggak apa-apa Mas Sigit ya. Nanti tinggal bilang ke tim teknik ataupun ke kantor pemasaran, bilang aja mau dipasang listrik sementara. Nah, jadi teman-teman misalkan mau langsung pindah nih, nggak apa-apa. Nanti kita siapkin listrik sementara dan teman-teman nggak perlu bayar. Ya, nggak perlu bayar. Cuma gini, di saat teman-teman pakai listrik sementara itu jangan seenaknya. Nah, dibilang seenaknya seperti ini. Misalkan dipasangin AC, AC-nya 2, ya kan? Air emang nggak dipakai, dikocorin terus pakai kulkas, terus pakai kipas. Nah, itu kebangetan ya. Karena sementara itu kan yang penting semuanya bisa penerangan lah paling nggak ya. Penerangan. Kalau misalkan yang agak panas ya boleh pakai kipas mah boleh ya. Boleh. Ya gitu, jadi masih dipakai barang-barang dulu. Jadi boleh teman-teman pindah ke Pesona Koripan 5 nggak apa-apa. Nah, di sini kan memang lagi musim penghujan juga nih Mas Sigit. Saya sedikit sampaikan ke teman-teman, di saat teman-teman memang sudah pindah ke Pesona Koripan 5, paling nggak nanti salurannya itu kan udah tanggung jawab dari warga sekitar. Jadi dari developer ya paling cuma bisa bantu aja
dan nanti selebihnya akan diserahkan ke warga untuk saluran nih, jadi dibersihkan biar nggak apa? Ya biar nggak banjir. Biar nggak banjir, bener. Nah kita sambil ini Pak Sigit, jadi seperti apa sih KWH yang memang sudah dipasangkan? Boleh kita ke situ, mungkin ada contoh nih sebelah sini ya Pak Sigit ya. Ini di C9 nomor 3 teman-teman. Dan ini KWH-nya berapa watt sih Mas Sigit? 1.300. Isi pulsa 20.000. Oh sudah ada pulsanya 20.000. Dan untuk kartunya kalau kita mau isi pulsanya tuh di mana sih ngeliatnya? Ada Pak, dari sini bisa. Kan Yang mana? Oh itu apanya? Ini udah ada kartunya juga kan diselipin. Oh ini udah ada kartunya teman-teman. Jadi untuk kartunya ini sudah diselipkan coba dicontohkan Pak Sigit di mana diselipkan? Di situnya. Nah, di sini. Nah, di situ diselipkan. Di sini saya taruh di dalam lagi. Di dalam. Nah, misalkan nggak ada di situ kartunya, paling diselipin di dalam. Dan misalkan memang tidak ada ataupun hilang, nggak masalah ya Pak Sigit ya. Karena di sini ada apa namanya nomornya di sini. Nah, di sini ada nomor barcode. Nah, teman-teman misalkan kartunya hilang nih, terpaitnya hilang, di sini sudah ada nih. Yang ini kan ya? Iya. Nah, itu di situ nanti tinggal isi aja tokennya, berarti nomornya nomor ini. Dan untuk nomor masih PT Hikmah Alam Sentosa apa sudah balik sih ke nama debitur? Kalau Tahu nggak? data kan saya belum itu ya Pak, belum tahu mendetail semuanya. Tapi kan ada tulisan di PT Hikmah. Hikmah Alam sebenarnya, jadi nggak masalah. Untuk meteran kalau menurut saya nggak masalah, ini masih PT Hikmah Alam Sentosa. Yang penting mah sertifikatnya. Ya kan, sertifikatnya sudah atas nama teman-teman. Kalau listrik ini mah nggak jadi permasalahan, mau nama PT Hikmah Alam ataupun nama yang ini nggak apa-apa, jadi nggak masalah karena ini nggak ada hubungannya dengan sertifikat juga ya kan. Nah itu Mas, jadi di sini nanti sudah ada pulsanya 20.000-an. Iya. Oh jadi teman-teman setting semua kan. nah ini teman-teman jadi gini, dan ini mempengaruhi bagaimana subsidi teman-teman dicabut. Karena ini adalah salah satu pengecekan, misalkan gini, kelihatan kok rumah yang jarang ditempati, apalagi nggak pernah dipasangin lampu, pasti jarang beli token ataupun jarang beli ini listrik ya Mas ya. Nah di saat memang pemakaiannya banyak, berarti rumahnya ditempatin. Nah beda ini itu nanti itu jadi salah satu faktor pencabutan subsidinya, ya gitu sih. Tapi nggak semuanya dari situ, tapi itu adalah salah satu faktor di situ. Nah Mas Sigit, untuk tadi kan blok C udah nih, ya kan, blok D udah nih. Iya. Untuk blok B dan blok A kira-kira kapan sih? Nah kalau itu belum dapat informasi Pak, tapi yang diprioritaskan kan blok C sama blok D dulu. Oh gitu. Iya, bertahap. Tetap progres kan nanti ke depannya. Tetap progres. Iya. Cuma untuk saat ini kita di C dan D dulu. Ya, kita fokusnya di B dan A menyusul sampai emang ini benar-benar selesai ya. Iya. Baru ke B, mungkin baru ke A. Tapi tadi yang gue bilang, jangan khawatir dengan KWH belum kepasang, teman-teman mau pindah itu tinggal bilang aja ke kita. Ya mungkin itu aja Mas Sigit ya. Ada lagi mungkin yang ditambahin. Nah kira-kira satu lagi deh. Misalkan teman-teman sudah pindah nih ke sini nih. Misalkan teman-teman pindah ke sini, terus di sininya KW-nya sudah nyala, nanti di dalamnya misalkan ada salah satu yang enggak saklarnya misalkan rusak ataupun nggak nyambung ataupun nggak nyala, itu seperti apa? Itu biasanya kita dikasih tahu informasi Pak dari bagian pemasaran ke bos, baru kita ngerjain. Jadi ada masa komplain. Jadi di saat teman-teman datang ke sini beli aja lampu satu dulu. Kamu teman-teman cek lampu depan nyala nggak, saklarnya nyala nggak, lampu belakang, lampu tengah, lampu kamar coba dicekin semuanya. Terus saklarnya juga ya, saklar, stop kontak dicekin semua nyala apa enggak. Misalkan ada salah satu yang memang nggak berfungsi, teman-teman tinggal isi aja di surat komplain itu. Ya seperti itu ya Mas. Ya mungkin satu lagi tambahan buat teman-teman yang mungkin saat ini belum tahu. Jadi gini, kemana sih teman-teman bisa komplain? Apakah harus ke PLN? Apakah ke developer? Nah jadi gini, kalau dari ya Mang ya Mas ya. Kalau dari meteran ke tiang berarti ranahnya biasanya ada yang PLN. PLN. Karena dari meteran ranahnya keluar ke kabel, berarti ranahnya PLN. Kalau ada gejala dengan itu berarti teleponnya 123. Kalau nggak salah ya, telepon 123. Nah, kalau dari meteran ke dalam, MCB, ke instalasi, ke semuanya berarti masih tanggung jawab developer ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu ini errornya di mana, dari
dari KWH keluar, apakah KWH ke dalam. Kalau ke dalam tinggal ke developer, kalau keluar berarti ke PLN. Mungkin itu aja teman-teman informasi yang bisa gue berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya nggak Mas Sigit? Mungkin itu aja. Nah, untuk teman-teman yang masih pikir-pikir untuk punya rumah, jangan kelamaan. Teman-teman boleh konsultasi dulu ke nomor gue di 08 567 33 16 33. Pokoknya pantang terus channel Dedi Bedol. Salam dari gue, salam dari Sigit. Sigit, salam dari Pesona Khalipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.